Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arjadiatullah, NIM 2021-53103, Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan laporan keuangan Salon Elisa selama 6 bulan terakhir, meliputi jurnal umum, buku besar, serta neraca saldo. Melanjutkan laporan keuangan yang telah kita buat di video sebelumnya. Baik, langsung saja kita mulai. Ya, share screen. Berikut adalah tampilan jurnal umum selama 6 bulan terakhir Salon Elisa. Pada tanggal 11 Oktober 2020, Salon Elisa mendapatkan modal kas debit sebesar 10 juta dari Harta Elisa. Pada tanggal 12 Oktober 2020, Salon Elisa memperoleh kas di sisi debit sebesar 1 juta dari utang bank. Ini adalah tampilan laporan keuangan yang telah kita buat di video sebelumnya selama 6 bulan terakhir. Nah, lanjut pada tanggal 14 Oktober 2020, Salon Elisa memperoleh pendapatan sebesar 600.000 di sisi debit dari jasa rias Salon Elisa, jasa rias tunai Salon Elisa. Lanjut, pada tanggal 15 Oktober 2020, Salon Elisa mendapatkan pendapatan sebesar 2 juta di sisi debit, tetapi pendapatan secara kredit. Pada tanggal 16 Oktober 2020, Salon Elisa melakukan gajian terhadap karyawan sebesar 100.000. Pada tanggal 16 Oktober 2020, sisi kas berada di sisi kredit. Pada tanggal 17 Oktober 2020, Salon Elisa mengalami brief sebesar 200.000. Kas di sisi kredit. Lanjut, bulan November 2020. Pada tanggal 3 November 2020, Salon Elisa mendapatkan pendapatan secara tunai sebesar 3 juta. Kas di sisi debit. Pada tanggal 8 November 2020, Salon Elisa melakukan pembayaran listrik sebesar 1.500.000. Sisi kas berada sisi kredit sebesar 1.500.000. Pada tanggal 11 November 2020, Salon Elisa memperoleh pendapatan piutang sebesar 5 juta. Sisi kas 5 juta di sisi debit. Pada tanggal 12 November 2020, Salon Elisa membeli perlengkapan secara tunai sebesar 2 juta. Kas di sisi kredit 2 juta. Pada tanggal 15 November 2020, Salon Elisa memperoleh pendapatan sebesar 3 juta. Sisi kas di sisi debit sebesar 3 juta. Pada tanggal 16 November 2020, Salon Elisa melakukan beban gaji sebesar 100.000. Kas di sisi kredit.
pada tanggal 17 November 2020, Sir Elisa melakukan brief sebesar 300.000 kas di sisi kredit. Nah, lanjut. Tanggal 2 Desember 2020, Sir Elisa mendapat pendapatan sebesar 2 juta kas di sisi debit. Tanggal 4 Desember 2020, kas di sisi kredit sebesar 2 juta. 7 Desember 2020, kas di sisi debit 5 juta. 10 Desember 2020, kas di sisi kredit 1.500.000. 16 Desember 2020, kas di sisi kredit 100.000. 20 Desember 2020, kas di sisi kredit 500.000. 1 Januari 2020, kas di sisi kredit sebesar 3 juta untuk membeli perlengkapan. 10 Januari 2021, kas di sisi debit sebesar 2 juta karena memperoleh pendapatan. 20 Januari 2021, kas di sisi kredit sebesar 1 juta karena digunakan untuk membayar listrik. 25 Januari, kas di sisi kredit sebesar 2 juta karena ada karyawan yang melakukan kasbon sebesar 2 juta. 26 Januari, kas di sisi debit sebesar 5 juta karena Sir Elisa memperoleh pendapatan sebesar 5 juta secara tunai. 27 Januari, kas di sisi kredit karena Sir Elisa melakukan beban gaji sebesar 3 juta. 5 Februari 2021, kas di sisi kredit sebesar 1 juta. 10 Februari, kas di sisi debit sebesar 2 juta. 15 Februari, kas di sisi kredit sebesar 1 juta. 20 Februari, kas di sisi kredit sebesar 400.000 karena digunakan untuk memberi perlengkapan. 25 Februari 2021, Sir Elisa mengalami brief lagi sebesar 400.000. 29 Februari, Sir Elisa melakukan beban gaji kas di sisi kredit sebesar 3 juta. Lanjut, bulan ke-6, bulan Maret. Pada tanggal 5 Maret, pada tanggal 3 Maret maksud saya, Sir Elisa memberi perlengkapan sebesar 1 juta kas di sisi kredit 1 juta. 10 Maret, kas di sisi kredit sebesar 1 juta karena digunakan untuk membayar listrik. 15 Maret, kas di sisi kredit sebesar 2 juta karena Sir Elisa mendapatkan pendapatan secara tunai sebesar 2 juta. 28 Maret, Sir Elisa kas di sisi kredit karena sebesar 3 juta karena Sir Elisa melakukan gaji karyawan sebesar 3 juta. Lanjut, buku besar. Buku besar ini didapatkan dari jurnal umum, kas jurnal umum. Contoh, kas 10 juta pada debit. Jadi di sini di buku besarnya juga ditulis 10 juta di sisi debit.
Lanjut 1 juta debit kas 1 juta diisi debit. Misal ini diisi kredit 100.000 kas 100.000. Dan gaji 100.000 kredit. Terus seterusnya sampai bulan ke-6. Nah, ini utang bank Oktober diperoleh dari jurnal umum. Beban listrik juga beban listrik pada jurnal umum ditulis semua di buku besar dengan nama akun beban listrik. Jadi selama 6 bulan terakhir beban listrik yang diterima pada salon Elisa sebesar 6 juta. Pendapatan. Jadi pada 6 bulan terakhir pendapatan yang diperoleh salon Elisa ialah sebesar 31.600.000. Pada akun beban gaji. Jadi selama 6 bulan terakhir ini beban gaji yang ditanggung Elisa untuk pegawai ialah sebesar 9.300.000. Karyawan yang melakukan kasbon pada 6 bulan terakhir ialah sebesar 2 juta. Piutang yang terjadi pada salon Elisa pada 6 bulan terakhir sebesar 2 juta. Salon Elisa mengalami brief selama 6 bulan terakhir sebesar 2.400.000. Salon Elisa memberi perlengkapan selama 6 bulan terakhir sebesar 9.400.000. Untuk neraca saldonya kas 11 juta dapatkan dari total kas selama 6 bulan terakhir. Selisih debit dan kredit selama 6 bulan terakhir ialah 11 juta. Neraca saldo beban listriknya 6 juta dari total keseluruhan. Utang banknya juga keseluruhan ditulis semua keseluruhan pada buku besar ditulis pada neraca saldo. Untuk memastikan semuanya sudah benar, kita harus memastikan debit dan kreditnya harus balance dengan cara debit pada 6 bulan terakhir dijumlahkan, juga kredit selama 6 bulan terakhir dijumlahkan sejumlah 42.600.000. Nah, untuk nama akun ini kita dapatkan dari ini. Kita buat sendiri agar lebih mudah dipahami. Prof ini kita dapatkan Prof jurnal 1 kita dapatkan 10 juta ini dari jurnal 1. Ini didapat dari jurnal 2 dan seterusnya. Nah, intinya untuk neraca saldo pastikan sisi debit dan kredit balance. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah kata atau kurang dimengerti, bisa langsung komentar di kolom komentar di bawah. Baik, selebihnya terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.